Selamat malam Mbak Teti. Ya, malam Mbak. Iya, masih ingat sama saya nggak Mbak? Ya, masih. Oke, saya Rian Utami ya Mbak ya. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Sultan Agung Semarang ya. Mbak Teti gimana kabarnya hari ini? Ini sedang batuk kebetulan Mbak. Oh, masih batuk Iya, ya Mbak ya? masih ya. Terusan bisa mengeluarkan dahaknya nggak Mbak? Susah Mbak. Susah. Iya. Oke. Terus kadang-kadang sesak nafas juga nggak Mbak? Iya, sesak nafas juga, apalagi kalau lagi tidur itu ya Mbak, mengganggu sekali. Oh, nggih, baik. Nggih, sesuai dengan kontrak perjanjian kami atau kita kemarin ya Mbak ya. Di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara melakukan batuk efektif serta nafas dalam nggih. Tujuannya yaitu salah satunya Mbak untuk membantu melonggarkan saluran pernafasan Mbak Teti nggih, sekalian untuk membantu mengeluarkan dahak atau lendir yang ada di tenggorokannya Mbak Teti. Nggih. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 5 menit. Apakah Mbak Teti bersedia? Ya, bersedia. Baik Mbak, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum. Belum ada, ya? Iya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan dulu Mbak bagaimana caranya batuk efektif. Kemudian nanti Mbak Teti cukup mendengarkan instruksi dari saya ya. Kemudian di akhir nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara melakukan batuk efektif. Nanti Mbak Teti juga harus mempraktekannya ya. Baik Mbak, yang pertama-tama kita tarik nafas lewat hidung ya Mbak ya. Tarik nafas lewat hidung, ambil oksigen sebanyak-banyaknya, rasakan oksigen itu masuk ke dalam seluruh anggota tubuh Mbak Teti ya Mbak ya. Kemudian tahan Mbak 2-3 detik. Setelah itu keluarkan pelan-pelan lewat mulut ya Mbak ya. Untuk teknik pengeluaran oksigennya itu juga sama Mbak, seperti kayak misalnya kita bersiul ya Mbak ya, mengerucutkan mulut atau bibir kita ya Mbak ya. Ya, itu dilakukan 2 kali ya Mbak, dilakukan 3 kali, tapi nanti yang 3 kali itu Mbak Teti kayak sedang melakukan kayak sedang dehem ya Mbak ya. Jadi nggak mengeluarkan udara, tapi kita kayak lagi dehem, kayak mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokan kita ya Mbak ya. Ya, contohnya seperti ini Mbak. Nanti Mbak Teti bisa bantu menghitung ya Mbak, ketika saya tarik nafas hitung 1, 2, 3, nggih? Ya. 1, 2, 3. Ya, gitu ya Mbak ya. Jadi kita tarik nafas dulu, rasakan, tahan sampai 1, 2, atau 3 detik, kemudian keluarkan pelan-pelan lewat mulut ya Mbak ya. Ya, itu dilakukan 3 kali Mbak, ya. Tapi nanti yang ketiga kalinya kita melakukan dehem, ya. Kayak saya itu praktekkan lagi ya Mbak ya. Seperti itu ya. Ya, yang baik Mbak Teti, apakah Mbak Teti sudah paham? Ya, paham. Coba sekarang Mbak Teti praktekkan ya Mbak ya. Jadi coba Mbak 1, 2, 3 Mbak tarik nafas. 1, 2, 3 tahan, keluarkan lewat mulut Mbak. Oke. Tarik nafas lagi Mbak. Tahan 1, 2, 3 keluarkan lewat mulut Mbak. Nah, yang ketiga kali ini coba didiamkan ya Mbak. Tarik nafas lagi Mbak. Tahan 1, 2, 3 diamkan. Nah, betul. Sudah paham ya Mbak ya? Bagus sekali. Oke. Tapi ada itu ya Mbak, pulangnya ya Mbak ya. Nanti ketika Mbak Teti sudah dehem, jangan lupa siapkan tempat dulu. Sebelum kita melakukan batuk efektif, siapkan tempat, boleh tempat apa aja. Yang penting kalau ada tutupin ya Mbak G, itu untuk bisa menampung dahaknya Mbak Teti. Jadi nggak sembarangan ya Mbak ya. Nanti ketika di sini ada sesuatu, aduh mau dibuang kemana nih gitu ya. Jadi siapkan tempat biar mudah untuk membuang dahak. Ya. Jangan lupa nanti setelah ada dahaknya dibuang di tempat sampah, dibersihkan lagi tempatnya. Ya. Terus Mbak Teti, ketika Mbak Teti sedang batuk, biasanya Mbak Teti apa yang dilakukan? Misal contohnya nggih, batuk ditutup pakai tangan atau seperti apa Mbak? Bisa adanya ya Mbak. Biasanya sih kalau ada tisu ya pakai tisu, tapi misal nggak bawa tisu biasanya pakai jilbab Mbak. Pakai jilbab ya. Iya. Nggih, biasanya memang seperti itu kebanyakan nggih. Nggih. Baik, kalau pakai tisu itu sudah betul ya Mbak ya. Saya menambahkan saja nih Mbak G. Nanti ketika Mbak Teti batuk, Mbak Teti
batuk di tempat kerja atau dimanapun ya, di tempat umum, Mbak Teti bisa melakukan dengan 3 cara Mbak. Yang pertama, ketika batuk, alangkah baiknya jika Mbak Teti harus sedia atau membawa tisu ya. Nanti bisa dengan tisu Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak Teti ini kira-kira mau batuk, ambil tisu ya. Saya minta ya Mbak ya, ambil tisu. Nah, kita tutup pakai tisu ya Mbak. Biar apa tujuannya? Biar dahak atau percikan dahaknya itu nggak menyebar kemana-mana. Jadi ketika batuk seperti itu nih Mbak, tutup pakai tisu, terusan tisunya dibuang ke tempat sampah. Jangan lupa cuci tangan ya. Terus cara yang kedua, Mbak Teti juga bisa pakai masker. Kalau misalnya batuk pakai masker, tapi kalau nggak batuk nggak pakai masker nggak masalah. Yaitu untuk melindungi orang-orang di sekitar kita ya. Tapi jangan lupa ketika masker sudah basah harus dibuang ya Mbak. Soalnya itu banyak mengandung virus atau bakteri ya. Yang ketiga Mbak, bisa dilakukan dengan cara misal Mbak Teti nggak pakai masker, nggak bawa tisu nih, jangan pakai tangan, tapi Mbak Teti bisa menggunakan lengan tangan bagian dalam ya. Jadi seperti ini Mbak, ketika batuk ya Mbak, kayak gitu ya Mbak. Pakai ini ya Mbak ya. Coba sekarang Mbak Teti masih ingat nggak 3 caranya apa aja Mbak? Ya, pakai tisu, bisa ditutup pakai tisu, pakai masker, juga pakai lengan bagian dalam. Terus jangan lupa apa Mbak? Cuci tangan. Cuci tangan ya Mbak ya. Setiap kita terkena dahak atau membuang tisu yang ada dahaknya harus cuci tangan. Nggih, sudah bagus sih Mbak. Nggih. Paling nanti Mbak Teti juga bisa mempraktekannya ya di rumah untuk batuk efektif serta nafas jalannya sebelum tidur boleh, biar membantu melonggarkan saluran nafas dan mengeluarkan dahak. Terus untuk yang 3 cara tadi, etika batuk juga bisa dilakukan ketika Mbak Teti sedang berada di luar ruangan atau luar rumah atau di tempat pekerjaan. Baik, apakah Mbak Teti sudah memahami apa yang kita pelajari atau apa yang saya edukasikan saat ini? Ya, sudah alhamdulillah nih Mbak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nanti bisa di sharing atau dikasih tahu ke anggota keluarga yang lain ya Mbak. Sebelumnya ada mau ditanyakan lagi nggak? Belum. Sudah cukup ya. Baik, nanti kalau ada apa-apa Mbak Teti bisa kontak saya ya. Saya pamit dulu ya Mbak ya. Semoga bermanfaat ya Mbak. Assalamualaikum Mbak. Ini sami-sami Mbak Teti. Pamit ya Mbak. Monggo Mbak. Monggo.